Salah satu smartband budget favorit di Indonesia, tapi apakah harganya masih terjangkau? Masih bersama Agung di sini. When it's just you, well, times can be tough. Harga naik, fitur tambah, layar besar. Itu pandangan general saya mengenai Mi Band 7. Info buat yang belum tahu Mi Band 7 itu apa? Ini adalah alat untuk activity tracker, bisa health tracker atau fitness tracker. Misalnya aktivitas sehari-hari berapa, atau detak jantung kita rata-rata dalam sehari berapa, tertingginya berapa, terendahnya berapa, kalori yang kita buang dalam sehari berapa, atau kita tidur sehari-hari berapa jam, dan aktivitas olahraga lainnya. Jadi kita bisa melihat dan mengukur data kita sehari-hari yang tentu saja tujuannya untuk mencapai target yang kita inginkan. Sebelum kita lihat fiturnya ada apa aja, saya mau bilang kalau rasanya susah untuk mereview barang tanpa membanding-bandingkan. Karena untuk mereview suatu barang kita harus ada tolak ukurnya, bener kan? Di sini saya akan mereview sesuai pengalaman pemakaian saya saja. Dan untuk sekedar info, Mi Band terakhir yang saya punya adalah Mi Band 2. Saya pakai selama hampir 2 tahun, dan dipakainya itu hampir 24 jam. Dan setelah 2 tahun, layarnya makin lama makin redup sampai mati. Jadinya saya nggak pakai lagi Mi Band 2. Cukup kecewa sih, kenapa layarnya bisa sampai redup dan tidak terlihat sama sekali. Dan akhirnya saya berharap di Mi Band 7 ini menjadi angka keberuntungan Lucky 7. Tapi sehari sebelum video ini dibuat, Mi Band saya jatuh di kamar mandi. Kira-kira tingginya semeter dan layarnya langsung remuk. Ini menunjukkan berarti durability layar Mi Band 7 kurang bagus. Ya, kecewa lagi deh. Setelah itu saya coba untuk tanyakan service centernya, dan ternyata emang tidak bisa klaim garansi karena kesalahannya dari eksternal. Oke, jadi pasrah aja. Sekarang saya akan review Mi Band ini, dan maaf kalau layar Mi Band ini kurang terlihat bagus karena remuk. Dari segi desain, tampilan Mi Band dari generasi pertama muncul kurang lebih serupa. Yang berubah di layar dan dimensi yang makin lama makin besar. Buat saya makin besar berarti makin mudah untuk visibilitasnya. Tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil karena tetap mengusung konsep band yang seperti gelang pada umumnya. Strap masih menggunakan silikon yang nyaman dipakai. Layarnya dengan ukuran layar yang makin besar membuat saya makin mudah untuk melihatnya, apalagi buat mata minus seperti saya. Layarnya terang dan kerapatan layar yang masih sama dengan generasi pendahulunya, jadi bisa dibilang tampilan layarnya makin jelas. Oke, kita lihat fitur-fiturnya ada apa aja. Jadi ini tampilan awalnya, dan sekali lagi mohon maaf layarnya udah remuk jadi kurang indah untuk dilihat. Jadi kalau kita slide dari kiri atau kanan, ini ada widgetnya dan kita bisa atur mau ada apa aja di sini. Dan menurut saya ini cukup informatif ya. Misalkan kita pencet, datanya informatif sekali. Terus kalau kita slide dari bawah, ini ada aplikasi yang tersedia, ada apa aja, banyak banget ya. Jadi bisa dibilang sekarang semua pengaturan bisa dari band ini. Jadi ada menu setting juga di sini, dari bawah ya, berarti lihat dari bawah kita bisa atur lock face-nya, time format, dan lain-lain. Ada display AOD-nya, ada smart itu berarti kalau kita pakai, dia akan mendeteksi kalau misalkan kita udah nggak pakai smart band-nya, dia akan mati. Nah, ini AOD-nya nyala, berarti dia mendeteksi kalau smart band ini lagi digunakan. Atau misalkan dia mendeteksi kalau kita tidur, itu juga akan mati AOD-nya. Dan lain-lain, semua settingannya bisa dibilang lengkap ya. Lock screen, battery saver, dan bisa dikutak-atik dari sini semua, hampir semua. Ada clock, flashlight, ini untuk email help buat instalasi, meeting, stopwatch, timer, find my phone, bisa di silent, dan banyak lah lainnya. Terus kalau kita slide dari atas, ada notifikasi, jelas banget ya layarnya. Terus kalau kita tekan layarnya di tengah, agak lama untuk ganti watch face-nya, dan ini bisa diatur dari aplikasi juga. Aplikasinya sekarang
pakai Mi Fitness dulunya Z. Di sini AOD-nya juga bisa mengikuti watch face yang kita pakai ya. Misalkan kita pakai ini. Tuh, mengikuti watch face-nya ya. Dan masih banyak lainnya. Terus kalau kita mau, misalkan layarnya kita mau matiin, kita tinggal begini aja tutup, dia akan mati. Terlihat sedikit tebel dan bulky gitu. Terus ini yang menurut saya paling penting juga, baterainya kurang lebih 4 hari dari 100% sampai 10%. Minggu siang cas sampai Kamis pagi jam 11-an harus sudah dicas lagi. Pakainya hampir 24 jam, dilepas saat mandi saja. Biarpun sudah tahan air hampir 5 atm, tapi udah kebiasaan aja sih kalau mandi lepas band ini. Yang digunain sensor nyala semua otomatis. AOD smart, berarti AOD ini akan mati ketika band ini mendeteksi kalau pemakainya tidur atau band ini tidak dipakai. Jadi bisa dibilang AOD saya mati pada saat tidur saja. Sensor angkat pakai jadwal jam 8 pagi sampai 5 sore. Notifikasi pakai jadwal jam 8 pagi sampai jam 10 malam. Brightness kurang lebih di antara 10-20% karena sudah cukup bahkan untuk di siang hari. Aktivitas dipakai kantoran biasa. Tapi jika AOD-nya saya matikan, dari 100-10% bisa bertahan sampai 7 hari lebih. Mungkin kalau kita tunggu sampai 5% bisa 9 hari dengan pemakaian ala saya seperti tadi. Jadi bisa dibilang AOD-nya bikin boros. Jadi menurut saya terlepas dari durability Mi Band yang menurut saya kurang bagus, dan buat yang bisa kompromi dengan daya tahan baterainya, silahkan beli aja karena emang bagus. Itu saja dari saya, semoga video ini bisa membantu teman-teman semua. Jangan lupa subscribe dan terus dukung channel ini. Terima kasih.